Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Triwahyuni, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dengan nomor NIM 1910111201343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reska Sarihananda dari kelas 04 SAKP 12 kelompok 2. Menurut Hansyadi tahun 2002, sistem informasi akuntansi manajemen adalah suatu mekanisme pengendalian organisasi serta merupakan alat yang efektif dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktivitas yang dilakukan. Menurut Hansen dan Mawan tahun 2006, bahwa sistem informasi akuntansi manajemen adalah sebagai sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Menurut Bowness dan Stabenly tahun 2000 dalam EFI 2004, sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem formal yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer. Menurut Atkinson tahun 1995 dalam EFI 2004, sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang mengumpulkan data operasional dan finansial, memprosesnya, menyimpannya, dan melaporkan kepada pengguna. Menurut Supriyono tahun 2001, sistem informasi akuntansi manajemen adalah suatu perangkat manusia dan sumber-sumber modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi yang dipertimbangkan relevan di dalam pembuatan keputusan. Dari sini saya akan menyimpulkan pengertian sistem informasi akuntansi manajemen secara umum, yaitu merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan, peningkatan dan pengendalian organisasi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif dapat menciptakan nilai yang dapat dipertimbangkan oleh organisasi saat ini dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang aktivitas yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor tentang profit dan kredibilitas. Sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya menyajikan laporan keuangan untuk pihak internal seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Sistem informasi mengenai akuntansi keuangan menyajikan data secara garis besar, sedangkan akuntansi manajemen sifatnya lebih detail dan terperinci yang mengklasifikasikan berdasarkan wilayah, departemen, pemasaran, dan produk. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya SAK yang merupakan aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan eksternal. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1984. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lainnya. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu, ada fungsi utama laporan keuangan bagi pihak eksternal. Yang pertama, pemegang saham, informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, untuk investor, penanaman modal sangat rentan terhadap resiko. Mereka membutuhkan informasi data keuangan yang akurat, apakah dana yang mereka investasikan layak atau tidak. Yang ketiga, kreditur, informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar jasa dan mengembalikan hutang pokok saat jatuh tempo. Yang keempat,
Supplier, informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional. Tema baru dalam akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi telah mensyaratkan perkembangan praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Beberapa tema baru dalam akuntansi manajemen adalah 1. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management. Permintaan akan informasi akuntansi manajemen yang lebih akurat dan relevan telah mengarah pada perkembangan manajemen berdasarkan aktivitas. 2. Orientasi pada pelanggan. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan mengelola aktivitas. Nilai bagi pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing, atau menciptakan nilai yang sama dengan biaya lebih rendah dari pesaing. 3. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management. Perbaikan berkelanjutan adalah hal yang mendasar, sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Kesempurnaan manufaktur adalah kunci utama bertahan hidup dalam lingkungan persaingan global. 4. Waktu sebagai unsur kompetitif. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi, dan produksi. Perusahaan mengirim produk dengan cepat melalui penghapusan waktu yang tidak bernilai tambah. 5. Efisiensi. Kualitas dan waktu merupakan hal yang penting. Namun peningkatan dimensi tersebut tanpa peningkatan laba akan membuat kinerja menjadi sia-sia. 6. Bisnis secara elektronik atau e-bisnis. E-bisnis adalah semua transaksi bisnis dan pertukaran informasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika mulai berkonsentrasi dalam pengembangan produksi yang berkapasitas besar. Para manajer dan insinyur perusahaan telah mengembangkan prosedur untuk menghitung relevant product cost yang disebut scientific management. Prosedur ini digunakan untuk menganalisis produktivitas dan laba suatu produk. Akan tetapi, seiring berkembangnya pemikiran akuntansi, maka setelah tahun 1914, produk tersebut mulai hilang dari praktik akuntansi perusahaan. Setelah Perang Dunia I, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam perusahaan besar atau loss relevance. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi yang berhubungan dengan proses produksi utama, transaksi, dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Setelah tahun 1925, informasi yang digunakan oleh manajer menjadi lebih sederhana dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah mengembangkan prosedur akuntansi manajemen seperti yang dikenal sekarang. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun, akuntan akademisi berusaha untuk mengembalikan relevansi antara informasi kas akunting dengan informasi akuntansi keuangan. Usaha tersebut menggunakan model perusahaan manufaktur sederhana, sejenis dengan perusahaan tekstil abad 19, dan dalam rangka mengatasi masalah produksi, akademisi menyusun ulang informasi pelaporan kas persediaan. Meskipun demikian, model tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan masalah nyata yang dihadapi oleh manajer, akan tetapi hal tersebut dimahfumkan dalam rangka mempermudah bagaimana informasi kas yang berasal dari laporan keuangan dapat dibuat relevan dengan pengambilan keputusan atau kas manajemen. Mulai tahun 1980-an sampai sekarang, akuntansi manajemen mengalami masa perkembangan yang pesat dengan perannya sebagai pendamping akuntansi keuangan. Perkembangan akuntansi manajemen di dunia dari waktu ke waktu antara lain.
perusahaan manufaktur di Amerika mulai berkontraksi dan mengembangkan teknologi produksi yang berkapasitas besar. Para manajer telah mengembangkan prosedur untuk menghitung relevan produk cost yang disebut scientific management. Tahun 1914, prosedur tersebut menghilang atau tidak digunakan karena sudah ditemukan akuntansi. Tahun 1925, sebagian besar perusahaan di Amerika menggunakan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Tahun 1980, ekonomi asal Amerika bernama Johnson dan Kaplan menuliskan buku yang berjudul Relevant Laws, The Rise and Fall of Management Accounting. Tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen dari masa ke masa antara lain. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, implementasi metode just-in-time manufacturing. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan kualitas dan kuantitas. Yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta semakin pendeknya teori hidup produk. Dan yang terakhir yaitu diperkenalkannya komputer integrated manufacturing.